untuk mendekatkanku pada Ilah, damaikan hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang menyempurnakan amal-amal soleh yang kita lakukan sampai detik ini, apalagi ini adalah bulan Ramadan. Sahabat-sahabat HLT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatat bagaimana kemenangan umat Islam di bulan Ramadan, yakni pada Perang Badar. Yang saat itu pun saya ceritakan sejarah singkatnya bagaimana proses terjadinya Perang Badar, sampai akhirnya Perang Badar yang berkecamuk luar biasa. Makanya dalam Islam, kemenangan umat Islam ada di Perang Badar saat itu. Dan di saat itu adalah mereka yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Karena kejadian Perang Badar ini ada di tanggal 17 Ramadan. Nah, kali ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana perang setelah Perang Badar, yakni Perang Uhud. Yang kita tahu bahwasanya Uhud ini terjadi karena kaum kafir Quraisy yang mereka masih dendam atas kekalahan mereka di Perang Badar. Mereka masih penasaran kepada umat Islam. Kenapa sampai saat itu mereka bisa kalah kepada kaum muslimin? Nah, menariknya adalah mereka ini dipimpin sama Abu Sufyan dengan pasukan hampir 3.000 pasukan yang dari Makkah sudah keluar Makkah menuju Madinah. Karena saat itu ada kaum muslimin yang dipimpin oleh Muhammad Rasulullah SAW ini ada di Madinah. 3.000 pasukan bergerak dari Makkah menuju Madinah. Nah, singkat ceritanya, Muhammad Rasulullah SAW di hari Jumat, ba'da Jumat, istirahat sejenak, tidur sejenak. Kemudian di dalam tidurnya Rasulullah bermimpi ada pedang yang bengkok. Kemudian sambil menyembelih sapi. Kemudian ada mimpi yang melihat benteng yang kokoh. Tapi sebelumnya Rasulullah memang sudah tahu bahwasanya kafir Quraisy sudah bergerak dari Makkah menuju Madinah. Akhirnya Rasulullah kumpulkan para sahabat, bermusyawarah, bertanya kepada para sahabat, ini bagaimana? Bagaimana solusinya dengan mimpi saya dan apa yang harus kita lakukan? Akhirnya ada para sahabat mengatakan, kalau memang kita ingin bertahan di Madinah, tetap bertahan, atau kita keluar dari Madinah ini, kita hadapin mereka. Kita bertempur dengan mereka. Kita lawan mereka. Tapi ada dari kalangan kaum munafik, yakni yang dipimpin sama Abdullah bin Abdi Salul, dia mengatakan, baiknya kita tinggal di Madinah aja ya Rasulullah. Kita lawan dari dalam, kita panahin mereka dari dalam. Dari pernyataan itu, akhirnya Rasulullah SAW mengambil keputusan. Rasulullah pakai zirahnya, baju pedangnya dengan perisainya lengkap. Setelah Rasulullah pakai itu, mungkin ada di antara sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, biar nggak apa-apa kalau memang kita mau di Madinah aja, jangan keluar. Karena anggapan para sahabat saat itu terkesan memaksa Rasulullah untuk berperang saat itu. Tapi subhanallah, yang ini masyhur di dalam hadis sahih yang mulia, Rasul mengatakan tidak layak seorang nabi ketika dia sudah memakai baju perangnya, kemudian dia harus mundur ke belakang. Sampai Allah katakan menang atau mati syahid di dalam peperangan. Mendengar pernyataan Rasulullah SAW, akhirnya Hamzah bin Abdul Muthalib mengatakan, baiknya memang kita keluar dari Madinah. Kita hadapin mereka. Menarik sekali teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi musyawarah sebelum melakukan peperangan. Nah, akhirnya mereka yang dipimpin Allah Muhammad Rasulullah SAW yang dengan jumlah 1.000, awalnya 1.000, akhirnya yang dalam perjalanan menuju Uhud
di hari Sabtu itu berjumlah 700 orang. Kenapa? Karena Abdullah bin Salul yang memimpin kaum munafik 300 orang, dia mengatakan kita hanya berdiam diri aja deh di Madinah. Memilih untuk tidak berangkat ke Uhud. Akhirnya yang berangkat kaum muslimin adalah 700 orang. Sebuah sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala, penyeleksian alami agar perang Uhud memang murni dari mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Madinah, dari Masjid Nabawi menuju Uhud, ini jaraknya hampir 3 kilo. Ya, ketika itu mereka berangkat menuju Uhud di hari Sabtunya, kumpul semuanya, ada 700 orang dari pasukan kaum muslimin, yang 650 ini ada di barisan yang dia di depan untuk berhadapan dengan 3.000 pasukan kafir Quraisy. 650 ini yang membelakangi Uhud. Kemudian di sampingnya ada lembah atau ada bukit di mana Rasulullah SAW menaruh 50 orang tim pemanah. Kalau teman-teman semua, sahabat TLT yang pernah mendatangi Jabal Uhud, kita sering orang-orang yang melakukan umroh dan haji, mereka datang dan berdiri di Jabal Rumat, tempat di mana para pemanah berdiri. Ini ada 50 orang yang dipimpin sama Abdullah bin Jubair. Nah, ketika 650 orang sudah ada di depan pasukan, di depan berhadapan dengan kafir Quraisy, dan kafir Quraisy juga mengatur strateginya. Yang berhadapan dengan 650 orang, ini 2.800 orang. 200-nya yang saat itu dipimpin sama Khalid bin Walid. Yang kita tahu Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi, tapi di saat itu masih belum menjadi seorang muslim. Dipimpin sama Khalid bin Walid, dia berada di lembah di mana di belakang dari Jabal Rumat, di tempat berdirinya para pemanah. Dan terjadilah kancah peperangan yang sangat luar biasa di perang Uhud saat itu. 650 orang berhadapan dengan 2.800 kafir Quraisy. Subhanallah. Allahu Akbar. Di saat itu umat Islam mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dipukul mundur. Kafir Quraisy banyak yang mundur saat itu. Dan sampai akhirnya mereka berlari-lari. 650 orang ini mengejar kafir Quraisy. Yang akhirnya mereka pun lari. Karena di saat itu belum ada kematian dari para kaum muslimin. Belum ada yang mati saat itu. Dikejar terus, semakin sengit pertempuran. Karena di antara mereka ada wanita-wanita kafir Quraisy pun sampai naik ke bukit-bukit. Ini menjadi aib bagi mereka. Karena di dalam peperangan, kalau sampai wanita-wanita kafir Quraisy yang ikut bersama peperangan ini, sampai akhirnya mereka bersembunyi, ini sudah menjadi aib bagi kafir Quraisy. Dipukul mundur, tapi menariknya adalah 650 orang ini nggak maju semua. Ada 12 orang, yakni adalah Rasulullah SAW yang standby atau berdiam diri dengan para sahabat, 12 orang jumlahnya. Ada 9 orang, ini dari pasukan kaum Ansor, dan 2 orang adalah Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Berdiam diri menjaga Rasulullah SAW. Nah, ketika itu pasukan 200 yang dipimpin sama Khalid bin Walid, karena mereka melihat umat Islam sedang menggepur pertahanan kafir Quraisy yang ada 2.800-an orang, diserang, bahkan dipukul mundur pasukan kafir Quraisy, tapi menjadi peluang untuk yang dipimpin sama Khalid bin Walid 200 orang ini dari belakang. Menariknya adalah para pemanah yang dipimpin sama Abdullah bin Jubair 50 orang, 47 orang mereka juga ikut turun. Kenapa ikut turun? Karena melihat ada ghanimah, harta-harta rampasan perang seperti baju perisai, pedang, semuanya. Mereka turun. Sampai akhirnya Abdullah bin Jubair mengatakan, kalian ingat bagaimana pesan Nabi Muhammad SAW. Jangan turun dari bukit ini, menang atau kalah. Tapi akhirnya 47 orang turun, yang mereka tergoda dengan ghanimah. Sampai akhirnya 200 yang dari belakang berhasil menyerang yang dari bukit itu.
Yang akhirnya Abdullah bin Jubair pun syahid di saat itu. Bayang nggak? Posisi umat Islam ini ada di tengah-tengah. Karena kafir Quraisy lagi digempur mundur sama kaum muslimin. Ini pasukan kafir Quraisy, ini kaum mukminin, ya. Kemudian pasukan yang dipimpin sama Khalid bin Walid ini ada di belakang. Karena ini ada di belakang, Khalid bin Walid menyerang pasukan kaum mukminin yang sehingga akhirnya ada di tengah-tengah. Yang terjadi adalah bahkan dikisahkan ada sahabat yang membunuh sahabatnya karena posisi panik, tergempur, ya, dikepung di tengah-tengah. Karena kafir Quraisy yang tadinya melihat kondisi Khalid bin Walid dan 200 pasukannya ini menyerang umat Islam dari belakang, akhirnya mereka mengangkatkan benderanya, balik badan lagi. Dan disinilah banyak para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang mati syahid di perang Uhud. Kita tahu bagaimana Mus'ab ibn Umair, seorang bodyguardnya Rasulullah SAW pun syahid di perang Uhud. Kita tahu bagaimana Ghasilul Malaikah, Hanzalah. Kita tahu bagaimana Hamzah bin Abdul Muthalib yang akhirnya mati dilemparkan sama Wahsy lewat tombaknya. Karena Wahsy ini adalah seorang yang memang sengaja dicari sama Hindun. Seorang yang ahli dalam melemparkan tombaknya, dimatikanlah Hamzah bin Abdul Muthalib sampai diceritakan dimakan dalemannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang syahid di saat itu. Bahkan di Uhud kita kenal sekarang ada pemakaman 70 syahid, syuhada Uhud namanya. Ketika kancah peperangan jihad Uhud saat itu berkecamuk sangat luar biasa, 12 orang ini orang-orang Quraisy sengaja mencari Muhammad SAW yang dia ada 12 orang menjaganya. Ada Thalha bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian pada saat kafir Quraisy coba menyerang Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat yang menjaganya, barang siapa yang bisa menghentikan serangan dari kafir Quraisy di hadapan kita, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Akhirnya Thalha mengangkat tangan, saya Rasulullah. Rasulullah mengatakan nanti. Akhirnya orang Ansor ini yang menghadapi bagaimana serangan kafir Quraisy. Kalah, mati, karena berlari dengan berkuda beda. Dihajar mati. Pun terus berkecamuk dan terus diserang, bagaimana Rasulullah ingin dibunuh di saat itu. Dan puncaknya adalah Thalha bin Ubaidillah mengatakan, saya Rasulullah. Subhanallah, kita kenal sosok Thalha bin Ubaidillah, bahkan dikatakan sebagai elangnya di perang Uhud. Terus dikatakan juga dalam hadis sahih mulia adalah seorang syahid yang berjalan di muka bumi. Ini luar biasa sekali. Thalha yang punya badan kekar, semangatnya sangat luar biasa, berhadapan dengan kafir Quraisy dengan jumlah yang begitu banyak. Terus mengayunkan pedangnya dengan ketangkasannya beradu. Sampai akhirnya Thalha bin Ubaidillah ketika berhadapan kafir Quraisy, ini lututnya, pahanya ini robek dengan hantaman pedang yang sangat luar biasa. Tapi Thalha ingin menyelamatkan Rasulullah SAW yang berada di bukit. Akhirnya Thalha sambil berlari menuju Rasulullah SAW yang ada di Uhud. Dan akhirnya Rasulullah diangkat, didorong. Sampai akhirnya Rasulullah naik di pundak ke Thalha. Tahukah kita? Thalha kondisinya robek. Sampai akhirnya harusnya jalannya sakit. Tapi Thalha memaksakan supaya bagaimana Muhammad Rasulullah selamat dari serangan kafir Quraisy. Dia tidak pedulikan rasa sakitnya dan terus berlari untuk menjaga Rasulullah SAW. Didorongnya Rasulullah sampai ke atas bukit, sampai naik ke pundaknya. Diceritakan dalam hadis sahih mulia, sampai Allah sembuhkan lukanya. Bayangin. Akhirnya Thalha kembali lagi menyerang. Tahu nggak teman-teman semua, sahabat TLT TV, apa yang dirasakan oleh Thalha bin Ubaidillah? Jari-jarinya putus, tangannya.
Karena serangan yang sangat luar biasa. Dihantam pedang yang begitu tajam untuk Tolha. Sampai akhirnya urat nadinya putus, tapi Tolha masih hidup. Di saat itu pingsan karena ingin berusaha menyelamatkan Rasulullah, tapi kondisi yang gak kuat. Akhirnya Tolha pingsan dan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, coba kamu ambil sahabatmu itu. Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membawa kepada Tolha. Dan dilihatlah Tolha masih dalam kondisi hidup, tapi badannya sudah banyak yang terpotong-potong. Makanya disebut, kata Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis sahih yang masyhur, bahwasanya jika kalian ingin melihat syuhada atau syuhada yang berjalan di muka bumi, ini adalah Tolha bin Ubaidillah. Subhanallah. Ini peperangan yang sangat luar biasa. Banyak sahabat yang syahid di saat itu. Banyak kaum munafik yang akhirnya tergoda dengan harta rampasan perang atau ghanimah. Menariknya adalah, walaupun kondisi Uhud saat itu kaum muslimin kalah, di awal yang menang, tapi yang berikutnya adalah kekalahan yang dirasakan. Tapi ini ada pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Bahwasanya di saat kancah peperangan terjadi, di saat panggilan jihad itu terjadi, kita bersama siapa? Karena apa kita berjihad di jalan Allah? Atau karena ingin disebut sebagai seorang mujahid? Atau karena ingin disebut sebagai seorang pahlawan? Maka di sini adalah ketentuan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sahabat yang juga dia katakan mati masuk dalam neraka jahanam yang ketika mati dalam perang Uhud. Kenapa? Karena di situ adalah orang-orang munafik yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Dia tergoda. Oleh karena itu, mari di kesempatan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini adalah bulan madrasah, bulan tarbiyah untuk kita, di mana kita diajak untuk menghilangkan semua kemunafikan yang ada di dalam diri kita semua. Bahkan disebutkan orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hatinya nih ada penyakit. Dia mengatakan, aku yang akan menjaga ini, aku yang akan membuat perbaikan, padahal sesungguhnya dia membuat kerusakan. Hati-hatilah dengan sifat orang-orang munafik. Semoga kita terselamatkan dari sifat-sifat munafik dan kita tetap menjaga diri kita untuk senantiasa istiqomah di dalam kebenaran, yakni di dalam iman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.